Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasrawan dari kelas PBSIC, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme artikulasi serta deskripsi segmental bahasa Indonesia, baik bunyi vokoid maupun kontoid. Mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bergerak atau bekerja menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah bunyi bilabial. Bunyi bilabial dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan bibir atas. Caranya adalah bibir bawah sebagai artikulator bertemu dengan bibir atas sebagai titik artikulasi. Misalnya P, B, M, dan W. Yang kedua adalah bunyi labial dental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh bibir bawah dan gigi atas. Caranya adalah bibir bawah sebagai artikulator dan gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya F dan V. Yang ketiga adalah bunyi apikal dental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gigi atas. Caranya adalah ujung lidah sebagai artikulator menyentuh gigi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya T pada pintu, D pada dadi, dan N pada minta. Yang keempat adalah bunyi apiko-alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi atas. Caranya adalah ujung lidah sebagai artikulator dan gusi atas sebagai titik artikulasi. Misalnya N pada nama. Yang kelima adalah bunyi laminopalatal, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah dan langit-langit atas. Caranya adalah tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit atas sebagai titik artikulasi. Misalnya C, J, N. Yang keenam adalah bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan anak tekak. Caranya adalah pangkal lidah sebagai artikulator dan anak tekak sebagai titik artikulasi. Misalnya adalah W dan R. Yang ketujuh adalah bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok. Caranya adalah udara yang dikeluarkan dari paru-paru digesekkan ke tenggorok. Misalnya adalah H. Yang kedelapan adalah bunyi glotal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah pita suara. Caranya adalah pita suara ditutup sedemikian rupa sehingga menutupi glotis. Misalnya adalah hamzah. Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernapasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental sendiri mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang disegmentasikan atau dapat dipisah-pisahkan. Bunyi segmental terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah konsonan. Konsonan adalah bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Yang kedua adalah vokal, bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga adalah diftong, 2 vokal yang disebut satu. Yang keempat adalah kluster, 2 konsonan dibaca satu. Bunyi segmental, baik vokoid maupun kontoid, yang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia sangatlah bervariatif, apalagi setelah diterapkan di berbagai distribusi dan lingkungan. Tetapi, variasi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama adalah bunyi vokoid. Bunyi vokoid adalah bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan pada penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Misalnya terdapat pada vokal A, I, U, E, O. Dan yang kedua adalah bunyi kontoid. Bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan pada penutupan daerah artikulasi. Misalnya terdapat pada vokal M, N, F, dan K. Nah, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai mekanisme artikulasi serta deskripsi segmental bahasa Indonesia, baik vokoid maupun kontoid. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.